Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, welcome my YouTube channel. Di video kali ini aku bakalan cerita tentang beberapa hantu, setan atau jin yang berada di Indonesia. Sebelum ke videonya, sebelum ke ceritanya, jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share ke sosial media kalian semua. Dan aktifin loncengnya biar kalian tahu kalau aku lagi update video terbaru. Jadi langsung aja ke ceritanya. Let's go. Sebelum mendengarkan cerita ini, aku bakal ngasih tahu kalian kalau akan ada banyak backsound di belakangnya karena di sini sangatlah ribut. Oke. Menurut mitos orang Kalimantan, sosok kuyang digambarkan mampu melepaskan kepalanya dari bagian tubuhnya. Kuyang biasanya terbang bersama organ-organ tubuhnya seperti jantung, ginjal, dan juga hatinya. Bersama dengan rambut tergerai panjang, tak hanya sosok kuyang yang mengerikan, sifat dari kuyang itu pun sendiri membuat siapapun bergedik merinding. Pasalnya, kuyang digambarkan sebagai hantu penghisap darah dari seorang ibu hamil ataupun dari seorang ibu yang habis melahirkan. Konon ceritanya, kuyang berasal dari wanita yang menuntut ilmu hitam untuk mencapai keabadian dalam hidupnya. Pada siang hari, mereka layaknya manusia biasa dengan jubah hitamnya. Namun, pada malam hari, mereka pun keluar untuk mencari ibu yang sedang hamil besar untuk mengusap perutnya dan mengambil darahnya. Warga yang mengaku pernah melihat sosok kuyang menggambarkannya seperti burung besar. Meskipun begitu, rupanya kuyang dipercaya takut dengan bawang, pisau, cermin, serta sisir. Salah satu budaya yang diterapkan oleh orang Kalimantan adalah meletakkan barang-barang tersebut di dekat seorang ibu yang ingin melahirkan atau tengah hamil dan bayi mereka juga. Selain itu, dipercaya kuyang ini pun takut dengan sapu ijuk. Karena apa? Karena organ mereka bisa tersangkut di sapu ijuk tersebut. Berdasarkan kepercayaan tadi, banyak orang Kalimantan menaruh sapu ijuk atau memasangnya di dinding atau tembok rumah mereka untuk mencegah kehadiran kuyang. Salah satu yang dipercaya untuk membunuh kuyang tersebut adalah menemukan bagian bawah tubuhnya, yaitu dari leher ke bawah. Setelah itu, benda-benda tajam pun dimasukkan ke dalam tubuhnya agar mencegah kuyang tersebut bersatu kembali dengan tubuhnya. Dengan begitu, kuyang pun akan mati dengan perlahan. Menurut para cerita orang Kalimantan, terdapat minyak spesial untuk mengusir kuyang tersebut dengan minyak lengga kawiyang. Kuntilanak, sering disingkat dengan Kunti, adalah hantu yang dipercaya berasal dari wanita yang hamil lalu meninggal, atau dari wanita yang tengah melahirkan, atau wanita yang meninggal karena hamil dan anak tersebut belum lahir. Sedangkan orang Pontianak menyebutnya Puntianak, yaitu perempuan mati beranak. Mitos hantu kuntilanak hampir mirip dengan hantu Langsuir yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Umumnya, anak digambarkan sebagai wanita yang sangat cantik dengan rambut panjang dan baju putih. Dalam cerita rakyat Melayu, sosok kuntilanak digambarkan sebagai wanita dengan punggung yang berlubang. Kuntilanak digambarkan senang meneror warga kampung untuk menuntut balas. Kuntilanak sewaktu muncul selalu diiringi dengan harum bunga Kamboja. Konon laki-laki yang tidak berhati-hati
dibunuh sesudah kuntilanak berubah menjadi penghisap darah. Kuntilanak sering menjelma sebagai wanita yang cantik berjalan di jalanan yang sepi atau sunyi. Cerita ini kemungkinan bertujuan untuk menghindari golongan wanita agar tidak diganggu karena telah ditakuti oleh cerita kuntilanak tersebut. Dalam cerita seram atau film horor, kuntilanak digambarkan sebagai wanita penghisap darah, ya seperti vampir. Namun berbeda dengan gambaran tradisi Sunda. Tidak memiliki lubang di punggung. Jenis setan yang memiliki lubang di punggung adalah, ya kalian tahulah, sendal bolong. Berdasarkan tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa, kuntilanak tidak akan mengganggu wanita, apalagi wanita hamil, bila wanita tersebut selalu membawa paku, pisau, dan juga gunting bila bepergian kemana saja. Hal ini menyebabkan seringnya apabila bertemu dengan wanita yang tengah hamil sedang membawa gunting, pisau, ataupun jarum di dekatnya, ataupun meletakkan barang-barang tersebut di dekat bayi yang baru saja dilahirkan. Menurut kepercayaan masyarakat Melayu, benda tajam seperti paku dapat menangkal kuntilanak. Jika kuntilanak sedang menyerang, paku ditancapkan ke lubang yang ada di belakang leher kuntilanak. Sementara dalam kepercayaan masyarakat Indonesia lainnya, lokasi untuk menancapkan paku bisa digeser ke bagian atas ubun-ubun kuntilanak ya. Jadi di sini nah guys. Nah, sini kan tancapkan. Tapi kalau aku pikir, kalau sudah takut, tapi udah tahu ya, kalau aku ya, kalau takut, udah pingsan aku. Jadi, di dalam kepercayaan agama Samawi, Islam, Nasrani, dan Yahudi, kuntilanak termasuk golongan jin kafir atau setan. Dalam Islam, kuntilanak termasuk golongan jin dari jenis hafaf, jin yang suka mengganggu dan menakut-takuti manusia, dan arwah jin yang mengaku-ngaku sebagai orang yang telah tiada. Jadi itu adalah jin atau setan, bukan orang tersebut. Kalau dia ngaku-ngaku, tancapkan paku. Keram. Pocong adalah sejenis hantu yang berwujud guling. Indonesia, hantu semacam ini kenal pula sebagai hantu bungkus. Penggambaran pocong tersebut pun berbeda-beda atau bervariasi. Dikatakan pocong memiliki wajah berwarna hijau dengan mata kosong. Penggambaran lain menyebutkan bahwa pocong tersebut bermuka rata, memiliki lubang mata berongga, tertutup dengan kapas yang sangat pucat. Mereka yang percaya adanya hantu ini beranggapan pocong ini merupakan bentuk protes dari orang yang telah meninggal atau mati karena tali pocongnya tidak dilepaskan sebelum ia dikubur. Meskipun di film-film pocong itu lompat-lompat guys, tapi mitos tentang pocong tersebut adalah pocong itu melayang, bukan lompat-lompat sangka kangguru. Namun hal ini dapat dimaklumi karena di film-film tersebut pocong itu tidak bisa menggerakkan kakinya. Karena itu dia melompat-lompat. Jadi sekarang yang kita kenal pocong itu melompat, bukan melayang. Nah, dengan cara itu sekarang kita bisa membedakan mana pocong asli, mana pocong palsu. Kalau yang asli melayang, kalau yang palsu lompat-lompat. Jadi aku akan cerita juga tentang beberapa pocong-pocong yang pernah ditemui oleh warga. Jadi aku akan cerita dengan cepat aja guys.
Pocong di daerah Sunting. Di berbagai daerah di Indonesia sendiri, ada beberapa versi pocong yang terbentuk dari kepercayaan dalam kehidupan sosial masyarakat. Salah satunya adalah pocong plastik, yang konon pernah menggegerkan warga Jakarta. Plastik ini muncul dari kisah seorang wanita yang hamil dibunuh pacarnya. Ketika sedang diotopsi di rumah sakit, mayat wanita ini terus mengucurkan darah, sehingga pihak rumah sakit memutuskan untuk membungkusnya dengan plastik. Warga percaya bahwa kemunculan pocong ini karena arwah dari wanita ingin dibukakan kaitan plastik pada jasadnya. Itu yang pertama. Yang kedua, Di daerah Sidoarjo, Jawa Timur, ada versi penggambaran pocong dengan menaiki delman. Pocong Sidoarjo menyebut sebagai andong pocong. Kisah yang disebut-sebut dengan cerita misteri hantu pocong andong ini sempat menggegerkan warga daerah Sidoarjo pada tahun 2007 sampai 2008. Hantu pocong ini telah menghantui warga Sidoarjo hampir setiap hari dengan suara khas gemerincing delman dan suara ketukan pintu di malam hari. Menurut warga setempat, asal-usul hantu pocong ini adalah karena kematian dua pengantin baru yang tidak direstui dan mengalami kecelakaan saat menaiki delman. Ada pula yang percaya bahwa hantu ini merupakan perwujudan ilmu gaib. leak. Dalam mitologi Bali, leak adalah penyihir jahat. Leak hanya bisa dilihat di malam hari oleh para dukun pemburu leak. Di siang hari, ia tampak seperti manusia biasa. Sedangkan pada malam hari, ia berada di kuburan untuk mencari organ-organ tubuh manusia yang digunakannya sebagai ramuan untuk membuat ramuan sihir. Ramuan sihir tersebut dapat mengubah bentuk leak menjadi seekor harimau, kera, babi, atau rangda. Bila perlu, ia tidak hanya mengambil organ manusia yang telah meninggal, tapi pada orang yang masih hidup. Leak di Bali diidentikan dengan perilaku jahat para penganut ajaran kiri atau pengiwa, yakni berupa kepala manusia dengan organ-organ yang masih menggantung di kepala tersebut. Leak dikatakan dapat terbang untuk mencari wanita muda. Wanita hamil untuk menghisap darah bayi yang ada masih di kandungan. Ada 3 leak terkenal, 2 diantaranya perempuan dan laki-laki. Menurut kepercayaan orang Bali, leak adalah manusia biasa yang mempraktikkan ilmu sihir yang membutuhkan darah embrio agar dapat hidup. Dan dikatakan juga bahwa leak dapat mengubah dirinya menjadi babi dan bola api. Sedangkan bentuk leak sesungguhnya memiliki lidah yang panjang dan gigi yang tajam. Beberapa orang mengatakan bahwa sihir leak hanya berfungsi di Bali, hingga leak hanya dapat ditemukan di Bali. Ada seseorang menusuk leher dari bawah ke arah kepala pada saat kepalanya terpisah dari badannya, maka leak tidak dapat bersatu kembali dengan tubuhnya. Jika kepala tersebut berpisah dalam jangka waktu tertentu, maka leak tersebut akan mati. Dalam Lontar Durganing Purwa dinyatakan terdapat ada 35 jenis leak, diantaranya leak pemoroan, leak nengklek, leak ugik, yang semuanya berkonotasi tentang keburukan di penganut ilmu leak itu. Mohon maaf kalau saya ada salah penyebutannya, guys. Hantu botol manci. Hantu botol manci sudah sangat terkenal luas. Konon manci merupakan makhluk halus yang bertubuh pendek atau seukuran bayi yang memakai topi bayi yang berujung kerucut. Banyak cerita mitos yang mengatakan bahwa hantu botol manci berbeda dengan Santa Claus mini. Konon, nama hantu botol manci diambil dari kebiasaan yang selalu membawa botol setiap kemunculannya.
bentuk dan ciri-cirinya khas manusia, namun memiliki fisik yang lebih kecil dan pendek. Tidak ada yang masih bayi, namun yang ada sudah tua, berjenggot dan panjang. Hantu Botamanci bagaikan mitos atau legenda dongeng, namun di balik dongeng, manusia dapat melihatnya secara nyata. Hantu Botamanci biasanya muncul di bawah pohon bambu hias pada malam hari. Kemunculan hantu Botamanci identik dengan tanda cahaya yang berkelap-kelip, berwarna-warni, yang berasal dari lentera di bawahnya. Ternyata hantu Botamanci dapat diundang keluar dari persembunyiannya. Maluku menyebutnya yang diundang Mang Ael. Mohon maaf guys kalau ada salah penyebutan. Caranya gini. Cara membuka hantu Botamanci tergolong cukup unik, yaitu dengan memainkan lidi yang ujungnya dibakar, dan bara lidi ini harus tetap menyala. Khusus untuk memanggil hantu Botamanci dilakukan di tempat yang gelap atau angker. Akan lebih efektif jika ritual pemanggilan dilakukan di bawah pohon bambu hias. Tuh, kalian mau sudah kasih tahu cerita. Cukup tak kasih tahu caranya, silahkan kalian pergi sendiri. Kalian suruh aku panggil. Konon, menurut cerita dari para petuah, jika bertemu hantu Botamanci dan mengambil topinya, topi tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan atau meminta permintaan dari hantu tersebut seperti kekayaan ataupun yang lainnya. Meskipun bertubuh kecil, hantu Botamanci terkenal dengan kekuatannya yang sangat besar untuk mempertahankan agar tidak diambilnya topi dari kepalanya. Oke guys, jadi segitu dulu video dari aku. Thank you yang udah nonton, dan juga jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan juga share, lalu aktifin loncengnya biar kalian tahu kalau aku update video. Dan pesan buat kalian, jangan menelan apapun yang kalian dengar dari aku secara mentah, tapi teruslah mencari informasi lain, atau kalian bisa langsung komen di bawah untuk video selanjutnya. Bye bye, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How you like that?